Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biar nggak mengulur waktu terlalu panjang lagi, mangga Kak Adi serahkan kepada Kak Agung. Mangga Kak Agung. Baik, jazakallah khairan kepada Kak Agis. Wah, Masya Allah. Aduh, adik-adik baru saja melihat Kak Agung minum air putih. Tidak seperti biasa ya, mungkin adik-adik biasanya ngelihat Kak Agung minumnya teh pucuk mulu. Dan ternyata adik-adik, Kak Agung sedang merasakan efeknya nih. Lagi ngerasain gimana rasanya batuk-batuk gara-gara banyak minum manis-manis. Nah, buat adik-adik yang soleh dan soleh, minum manis boleh, tapi jangan sering-sering ya. Karena kalau sering-sering jadinya nanti kalian kayak Kak Agung, batuk-batuk. Baik, wah ternyata masih bisa bicara Kak Agis. Kalau gitu Kak Agung juga akan mengeluarkan jurus. Yo. Jurus memute semua orang. 3, 2, 1. Ternyata sekarang hanya Kak Agung yang bisa bicara. Kak Agung kenapa sih? Oke, baik adik-adik, langsung saja kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleh, jumpa lagi bersama Kak Agung Tayo. Kak Agung Tayo sih? Kak Agung Tio di Room Berbaitu Sunnah. Duh, Kak Agung ini nama sendiri aja suka keceplosan salah ya adik-adik ya. Harusnya Tio jadi Tayo. Adik-adik jangan seperti itu ya. Kalau manggil Kak Agung Tio, oke? Kalau manggil Kak Agung Tayo, Kak Agung nggak mau nengok. Baik adik-adik, seperti biasa sebelum-belumnya kita telah membahas bersama-sama tentang kisah para nabi dan rasul. Dari Nabi Adam, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Oh, kisah kemarin Nabi Ibrahim paling panjang ya adik-adik ya. Sampai-sampai kita buat 4 sesi bersama Nabi Ismail. Dan pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan bahas bersama-sama kisah tentang Nabi Lut alaihi salam. Nah, mungkin adik-adik kita sudah lihat bersama-sama di flyer ya atau di poster, itu gambarnya ada bumi lagi mau dihantam meteor. Apakah kisah Nabi Lut seperti itu, Kak Agung? Oke, langsung saja sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka. Loh. Kok jadi doa kepada orang tua? Salah adik-adik ya. Yang benar, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Malah kemana-mana, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi doaku kecil. Itu doa untuk orang tua ya adik-adik ya. Jangan salah artinya. Baik, setelah kita berdoa, setelah kita buka, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini, nggak ada ya, hari Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Nah, jangan lupa untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Wah, Masya Allah. Sebelumnya Kak Agung mau lihat-lihat dulu nih. Di sini sudah ada Ehsan Fataya, ada Ifro dan Habibi, ada Khaira, ada Muhammad Khalid, ada Ataya dari Bandung, ada ya Allah mau tanya. Oh, ini siapa ya Allah mau tanya ya? Oke, nanti pertanyaannya di akhir ya. Ada Aisyah, Nadira dan Umar, ada Ryu Kenzi, ada Rumi, ada Benzario, ada Atariah dari Bandung, Semarang, Masya Allah. Ada Bilkis juga, Adnin, Bobit, Taki Roshid dari Malaysia. Wah, Masya Allah nih, temennya Upin Ipin. Enggak ya. Ada Alifa,
Ada Azam juga, Aruna, Sahila dari Malang, Fatima, Azhari, Kifaya, ngejapri Kifaya ya. Khalid Khalilah, Irfan Mariam, oh banyak sekali. Ibrahim, Sakila, Kiandra dari Tangerang, seperti Kak Agung ya. Ada Ihsan dan Hasanah, ada Kahlea dan Denaya, Rouna, Akilah dan Raihana, Farah dari BSD, Assalamualaikum yang dekat-dekat sini ya. Fauzan Tangsel, lalu di sini ada Nyayu, ada Alifa, ada Naura, ada Ina, Masya Allah. Ini Kak Agung lagi absen ceritanya adik-adik ya. Ada Bayu, ada Nuh dan Maryam. Oh, ada nama Nabi ini Nuh ya. Ada Hanan, ada Khalid, ada Farah, Masya Allah. Ada Aisyah Nadira dan Umar Aziz dari Jakarta Timur, Masya Allah. Baik, sebelum kita mulai, wah ada yang dari Tasikmalaya juga, tempat Kak Agung pesantren dulu ya. Masya Allah, siapa tadi namanya? Ya, hilang. Ya, jadi yang Kak Agung sebutin, yang aktifin kamera aja ya. Alifa, ya, Kakai. Masya Allah, baik, baik, baik. Sekarang kita akan langsung saja mulai. Kisah tentang Nabi Lut alaihi salam. Sebagaimana sebelum-belumnya, Kak Agung sudah pernah bercerita kisah tentang para nabi dan rasul. Yang mana ketika itu, kalian ketika Kak Agung sebutkan jumlah nabi seluruhnya, kalian pada terkejut. Terkejut, Kak Agung. Iya, maksudnya terkejut ya. Kenapa? Karena jumlahnya ternyata banyak sekali. Sedangkan yang diajarkan oleh ibu guru, bapak guru, katanya jumlah nabi itu ada 25. Ternyata jumlahnya ada 124.000. Yang bener, Kak Agung. Aku baru tahu, aku baru ikut soalnya. Ya, baru ikut. Harusnya ngikut dari zaman Nabi Adam ya. Dari kisah Nabi Adam ya. Jadi total seluruh nabi ada berapa adik-adik? 124.000. Banyak kan? Sedangkan maksudnya apa? Kok yang disebutin cuma 25? Adapun yang 25 itu adalah nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran ya. Siapa aja sih kisah nabinya? Yuk kita ikutin bareng-bareng ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu dia adik-adik. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25. Ya, itu juga masih kurang. Nabi Khidir belum dimasukin. Ya. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini dari 124.000 nabi itu kita akan membahas kisah yang ada di dalam Al-Quran saja. Ya, biar tahu aja. Yaitu kisah tentang Nabi Lut alaihi salam. Oke adik-adik, lihat. Ternyata sebagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan julukan bapaknya para nabi. Ya, kenapa? Karena dari Nabi Ibrahim punya anak. Namanya Ismail, Ishak. Nah, kemudian kedua-duanya menjadi seorang nabi. Lalu turun lagi Nabi Lut, lalu turun lagi sampai Nabi Muhammad. Jadi semua itu adalah para nabi. Maka dari itu bapaknya para nabi adalah Nabi Ibrahim. Karena keturunannya Nabi Ibrahim semuanya menjadi nabi. Ya. Nah jadi asal usulnya tuh sampai Nabi Muhammad aja itu keturunan Nabi Ibrahim. Walaupun ayahnya bukan. Walaupun kakeknya bukan, ya, bukan nabi maksudnya ya. Jadi Nabi Ishak, Ismail, nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Isa ya. Nah, Nabi Isa baru itu bukanlah dari keturunan Nabi Ibrahim.
Taib, sebentar adik-adik. Ada yang mainan chat ternyata. Kalau gitu, Kagung akan nonaktifkan chat. Nah, baik. Sebentar adik-adik. Wah, masih ada yang... Oke, alhamdulillah. Baik, kita akan membahas tentang Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah keponakan Nabi Ibrahim. Siapa Kagung? Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Siapa aja Kagung? Keponakan. Oh, Nakan. nakan, Keponakan. kepohonan. Loh. Kok jadi kepohonan? Hei, anak muda. Keponakan. Adik-adik nyatet nggak nih? Alhamdulillah kalau ada yang nyatet ya. Adapun yang masih take, TK Kagung. iya maksudnya TK ya. Kalau masih TK belum bisa nyatet, kalian dengerin aja kisahnya ya. Oke, jadi Nabi Lut ini adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan keduanya dulu tinggal di Mesir. Mereka tinggal di sana beberapa lama, lalu kemudian akhirnya mereka pindah ke negeri Palestina. Nah, di pertengahan ketika mereka mau ke Palestina, ternyata Nabi Lut izin ke pamannya, ya, wahai paman, wahai Nabi Ibrahim, aku diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke negeri Sadum. Ke negeri apa adik-adik? Sadum. Negeri Sadum, ya. Negeri Sadum itu di dekat Laut Mati di daerah Yordania. Nah, ya. Jadi di negeri itu ada namanya negeri Sadum di daerah Laut Mati di Yordania. Kenapa? Kok tiba-tiba dia memisahkan diri? Karena Nabi Lut saat itu sudah diangkat oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul, adik-adik ya. Jadi Nabi Lut saat itu beliau sudah diangkat menjadi nabi dan diutus untuk ke negeri Sadum. Nah, yang menyeramkannya di sini adik-adik luar biasa. Ternyata Nabi Lut dihadapkan kepada orang-orang yang wah gitu ya. Yaitu mereka isinya itu satu kompleks, satu negeri. Mereka suka laki dengan laki. Yang bener Kagung. Ih, jorok. Iya, makanya Kagung juga pas ngedengerin kisahnya, ngebaca-baca kisahnya. Aduh, ya. Bingung ini orang ya. Kok laki suka laki, perempuan suka perempuan? Apa kata Kak Agung? Aduh, leher Kagung sampai begitu ya adik-adik ya. Nah, bukan cuma itu adik-adik, tetapi mereka juga senantiasa suka berbuat maksiat, nggak tahu malu, suka mencuri, suka berkhianat. Kalau janji suka bohong, suka nggak nepatin janji, dan seterusnya. Dan itu yang paling menyeramkan adalah mereka suka antara sesama jenis. Lah, nanti gimana coba adik-adik kamu pikirin? Kalau laki-laki nikah sama laki-laki, twing, seumur hidup Kak Agung. Setelah Kak Agung belajar bertahun-tahun, Kak Agung nggak pernah ngelihat ada laki-laki hamil. Betul atau betul? Betul. Iya. Emang ada laki-laki hamil? Ada Kagung. Abiku perutnya buncit. Ya kan perutnya buncit, bukan hamil ya adik-adik ya. Kalau perutnya buncit, isinya makanan, lemak, daging, ya. Bukan isinya orang, isinya dede bayi. Nah nanti kalau misalnya kalian di rumah lihat abi kalian. Wah, Abi perutnya hamil. Tanya deh. Bi, kapan lahiran? Yang ada abinya ngiklik. Mana ada laki-laki hamil ya. Nah ini dia keburukan kaumnya Nabi Lut. Laki-laki suka laki-laki. Nanti kalau misalnya mereka nggak ada yang hamil gimana? Nggak ada keturunan lanjutannya gimana? Aduh, kamu sampai nggak habis pikir. Ya, karena yang bisa melahirkan adalah perempuan.
perempuan. Makanya Allah memerintahkan kalau laki nikahnya sama perempuan. Ya, nggak mungkin laki-laki sama laki-laki nanti punya anak ciluk ba gitu ya. Perempuan nikah sama perempuan ciluk ba gitu ya, punya anak ya. Nanti anaknya keker, kalau yang laki-laki, wow, kumisan, wow, nggak mungkin ya tadi. Oke, itu dia. Ya, jadi kaum Lut diutus kepada para kaum tersebut suka sesama jenis. Ya, kalau yang laki-laki tahu ya. Kalau laki kan baru lahir biasanya ada monasnya. Masa monas mainan sama monas ya? Main pedang-pedangan gitu ya? Nah, itu dia. Oke, selanjutnya. Kemudian saat kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut Nabi Lut mengajak kepada kaum Sadum untuk beriman kepada Allah, ya. Dan untuk ada suara. Ya. Oh, baik. Jadi ketika Nabi Lut sedang mengajak orang-orang agar mereka senantiasa beribadah kepada Allah, meninggalkan perbuatan keji, meninggalkan perbuatan laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, lihat apa yang dikatakan oleh mereka adik-adik. Ya, ketika Nabi Lut mengatakan, aku sekali-kali tidak meminta upah kepada kalian. Aku berdakwah mengajak kalian kepada Allah. Aku nggak minta duit ke kalian. Aku nggak minta makanan ke kalian. Ya, aku hanya memerintahkan kepada kalian biar kalian menyembah Allah dan menjauhi perbuatan buruk ini. Nah, sebagaimana kisah-kisah Nabi yang lain, ya, mereka senantiasa diancam, diajak seperti ini adik-adik. Lut, kalau emang ente Nabi, buktiin, timpahin dong azab ke kita. Ya Allah adik-adik, kaumnya Nabi Lut meminta agar azab diturunkan kepada mereka. Gak percaya kalau Lut itu adalah seorang nabi. Padahal Nabi Lut sudah diutus oleh Allah untuk mendakwahkan kaumnya. Akhirnya kata mereka, coba kalau emang ente adalah seorang nabi, buktiin. Ya, buktikan kepada kami bahwasanya engkau adalah seorang nabi. Turunin azab dong, gitu ya. Kata mereka. Kemudian mereka juga mengancam dan mengusir Nabi Lut keluar dari kota Sadum. Ya Allah. Kan Nabi Lut itu kan bukan orang asli Sadum ya. Nabi Lut itu kan tadinya di Mesir sama Nabi Ibrahim. Lalu mau pulang lagi ke Palestina. Tapi di pertengahan Palestina, Allah memerintahkan Nabi Lut untuk ke negeri Sadum. Jadi orang-orang Sadum ini kesel sama Nabi Lut. Lut, ente siapa? Bukan orang sini, datang-datang malah ngerecokin, ngegangguin. Kita udah seneng-seneng laki-laki suka laki-laki, ente malah ngelarang-larang. Siapa ente? Gitu ya. Akhirnya Lut pun marah. Ya, Lut hanya diam dan berusaha menjauhi mereka. Nah, adik-adik, Nabi Lut ini punya keluarga, di antaranya punya anak dan istri. Tapi sebagaimana istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut juga ternyata adalah istri yang membangkang kepada suami. Bang, apa itu Kagum? Membangkang apa ya? Bang lagi. Ya, Bang itu nama orang adik-adik. Membangkang itu artinya nggak nurut. Ya, kalian disuruh sama orang tua, Dek, tolong beliin cabai di pasar. Dek, tolong bantuin Umi nyapuin halaman. Dek, tolong bantuin Umi jagain adik. Kalau kalian nggak nurut, itu namanya membangkang. Nah, istrinya Nabi Lut juga gitu. Dia membangkang. Dia nggak mau nurut sama Nabi Lut. Akhirnya istrinya Nabi Lut lebih memilih untuk dekat dengan orang-orang kaumnya Nabi Lut. Dengan orang-orang Sadum. Sampai suatu ketika Allah mengutus 3 orang malaikat. Ya, Allah mengutus berapa adik-adik? 3 orang malaikat. Malaikatnya ini berubah bentuk menjadi manusia yang tampan. Gimana adik-adik?
berubah bentuk menjadi manusia yang tampan. Nah, waktu itu tiga malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim. Lalu ia menceritakan, ya, ketika Nabi Ibrahim didatangi tiga malaikat, kan nyamar jadi manusia ya. Awalnya kan malaikat itu besar, bersayap, tetapi menyamar menjadi manusia. Ketika malaikat ini menyamar, ya, tiba-tiba dia menjadi manusia. Nabi Ibrahim mempersilahkan masuk kepada tiga lelaki ini. Oh, ada tamu. Silakan masuk. Ya, tiga orang ini disuruh masuk. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau dia itu malaikat. Oh, kalian tamu. Ayo silakan masuk. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim sebagaimana kita kalau kedatangan tamu, ya, ibu kita kalau kedatangan tamu biasanya apa? Nyuguhin minuman, nyuguhin makanan, nyuguhin permen. Permen itu mah buat anak-anak. Ya. Nah, jadi kayak tamu. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau tiga orang ini ternyata malaikat. Akhirnya udah disuguhin tuh. Ya, Nabi Ibrahim motong sapi, lalu sapinya itu dimasak, lalu dikasih ke tiga orang itu. Tapi tiga orang ini malah diem. Kami tidak makan, wahai Ibrahim. Wah, kok bisa orang tamu masa nggak suka makanan? Dan ternyata Nabi Ibrahim malah berpikir, oh, yang tidak makan itu adalah malaikat. Wah, jadi malaikat itu nggak makan, adik. Ya, berbeda sama kalian. Kalian paginya nggak makan, siangnya. Umi, lapar Umi, puasanya udahan ya. Udahan ya. Itu dia. Malaikat nggak makan seperti kita. Nah, kemudian barulah Nabi Ibrahim dikabarkan oleh tiga orang ini, tiga malaikat ini. Hei Ibrahim, kami diutus untuk memberitahukan kepadamu bahwasanya Sarah akan hamil. Wah. Ya, di kisah sebelumnya Nabi Ibrahim sudah kita kasih tahu 80 tahun nggak punya anak, adik-adik. 80 tahun nggak punya anak. Lalu akhirnya Nabi Ibrahim menikahi Hajar, punya anak Ismail. Lalu setelah sekian lama nggak punya anak, dari bukan Hajar. Wah, Nabi Ibrahim seneng banget adik-adik. Setelah 80 tahun lebih nggak punya anak. Wah, bayangin, coba adik-adik gimana rasanya. Ada di antara sana, orang-orang luar sana. Ada anak muda. Maaf ya adik-adik ya, tadi ada orang. Ya, adik-adik ngeliat nggak? Nggak ngeliat. Ya, ada keputusan kagum ya. Nah, jadi setelah 80 tahun lebih nggak punya anak, ternyata tiba-tiba punya anak. Nabi Ibrahim senang luar biasa, terharu. Akhirnya dikasih tahu lagi, Ibrahim, kita nggak cuma ngabarin itu. Kita juga mau ngabarin bahwasanya kota Sadum akan Allah turunkan azab. Wah, Nabi Ibrahim langsung kepikiran, Sadum? Di Sadum itu ada Lut. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, wahai malaikat, di Sadum itu ada Lut. Lalu malaikat pun mengatakan, tenang Ibrahim, Lut akan kami amankan. Ya, jadi nanti Nabi Lut tidak akan kenapa-napa. Kita akan kasih tahu kepada dia dan keluarganya. Akhirnya para malaikat pun setelah selesai berbicara dengan Nabi Ibrahim, para malaikat keluar dari rumahnya lalu berbicara kepada Nabi Lut. Pergi ke negeri Sadum, berbicara kepada Nabi Lut. Ya, mereka menyamar sebagai lelaki yang tampan. Emang kalau orang ganteng ada bunyinya ya adik-adik ya? Gak ada ya. Nah, akhirnya apa? Lalu Nabi Lut pas buka pintu, Nabi Lut lihat, ya Allah, ada 3 orang ganteng. Siapa ini? Kok tiba-tiba mau masuk rumahku? Lalu Nabi Lut pun membukakan pintu. Hei, ayo masuk. Masuk. Nanti kalau kalian di luar lama-lama, takutnya nanti ada orang-orang yang akan menyukai kalian. Karena kalian ganteng banget. Kaumku ini, kaum Sadum, suka dengan lelaki.
Ayo cepetan masuk, masuk, masuk. Akhirnya 3 orang ini masuk. Lalu dikasih tahu deh, Lut, tenang Lut, kami adalah malaikat. Ah, alhamdulillah ternyata malaikat. Ya, tenang aja Lut. Kami ingin memberitahukan kepadamu bahwasanya nanti malam kamu pergi dari sini. Ya, nanti malam kamu pergi dari sini karena ketika pagi harinya kami akan azab, kami akan turunkan kepada penduduk Sadum dengan azab yang sangat pedih. Ya, nah ini luar biasa adik-adik. Akhirnya tiba-tiba istrinya ngasih tahu kepada orang-orang yang lain, kan istrinya tadi durhaka ya, istrinya jahat ya, istrinya ngasih tahu ke orang-orang, hei penduduk Sadum, hei laki-laki Sadum, tahu nggak, iya tahu nggak gitu ya. Tadi di rumahku ada 3 orang ganteng banget, kalian suka pasti, ganteng banget lagi ya, kalian pasti suka deh, cepetan ke rumah kita, ke rumah kita. Akhirnya apa? Mereka ramai-ramai datang ke depan rumahnya Nabi Lut. Akhirnya apa? Digedor pintunya. Lut! Buka pintu. Lut! Buka pintu. Akhirnya Nabi Lut pun berkata, hei, kalian jangan ganggu kaumku. Jangan ganggu tamuku. Karena tamuku ini sedang berkunjung. Jangan kalian ganggu. Akhirnya apa adik-adik? Akhirnya Nabi Lut pun pintunya didobrak. Hei, Nabi Lut. Hei Lut. Berikan lelaki-lelaki itu yang ada di rumahmu atau engkau dalam bahaya. Akhirnya pintunya didobrak. Jebret. Ya. Lalu kemudian malaikat membutakan mata-mata mereka. Orang-orang yang masuk ini rame-rame, mereka berdesak-desakan masuk rumahnya Nabi Lut. Lalu apa? Mata-mata mereka dibutakan. Nabi Lut dan tamunya dan malaikat ini akhirnya mereka kabur keluar dari rumah. Ya. Lalu tidak beberapa lama kemudian Nabi Lut mengajak kepada istrinya, Nabi Lut mengajak anak-anaknya ketika malam hari untuk pergi dari negeri Sadum tersebut. Setelah tahu bahwasanya negeri tersebut akan diazab. Nah, kata malaikat apa adik-adik? Hei Lut, negeri ini akan diazab. Apapun yang terjadi ketika engkau melarikan diri keluar dari negeri Sadum, jangan nengok ke belakang. Ya, karena kalau nanti nengok ke belakang, ikut kena azab nantinya. Akhirnya apa adik-adik? Akhirnya Nabi Lut mengajak anak-anaknya, ayo pergi. Tiba-tiba, Ih, kaget. ya, tiba-tiba terdengar suara yang besar sekali, luar biasa, bahkan lebih besar daripada suara kagum yang tadi. Nah itu lebih besar, ya. Bayangin adik-adik, apa yang terjadi? Malaikat berubah wujudnya menjadi malaikat yang sesungguhnya. Besar, sayapnya besar, panjang, bahkan dikatakan malaikat itu sayap kanannya bisa nutupin langit sebelah kanan. Sayap kirinya bisa nutupin langit sebelah kiri. Itu tandanya malaikat itu lebih besar daripada sebuah negeri. Lebih besar daripada negeri Sadum. Akhirnya malaikat tersebut apa adik-adik? Malaikat tersebut menyerok negeri Sadum. Nyerok itu gimana ya? Sebentar adik-adik ya. Kagum ambil contoh ya. Jangan kemana-mana. Sebentar. Aduh. Nah. Alhamdulillah. Kagum tidak ditinggal adik-adik ya. Nih, diserok itu gini. Misalnya ini negeri Sadum. Itu buku kamu. Ya, anggap aja ini negeri Sadum. Buku. Iya, ini buku, tapi anggap aja negeri Sadum. Itu buku kagum. PUBU KUku. Iya deh. Anggap aja ini negeri ya. Banyak rumahnya, ya, ibaratnya negeri Indonesia. Gede nggak adik-adik? Gede. Malaikat tapi lebih besar daripada negeri Sadum dan negeri Indonesia. Ya. Lalu apa? Malaikat tersebut mencongkel ke bawah tanah. Menggunakan sayapnya. Lalu apa adik-adik? Diajak terbang sama malaikat. Wah, mau kagum, mau. Ini diajak terbang bukan main-main adik-adik.
Ini diajak terbang, lalu apa? Lalu diputar balik, lalu dibanting. Duars. Ya Allah, adik-adik. Makanya terdengarlah suara yang sangat besar. Hei, anak muda, jangan manggil-manggil ya. Ini keponakan. Nanti. Maaf ya adik-adik ya, Kak Agung lagi nggak di tempat biasa nih adik-adik. Jadinya ada gangguan-gangguan ya. Kak Agung kan kalau di tempat biasa nggak ada yang ganggu ya. Kalau di sini ada keponakan Kak Agung banyak, jadi ada yang suka datang-datang dan seterusnya. Maaf ya, Qadarullah Kak Agung lagi nggak bisa ke studio. Baik, jadi gimana tadi ceritanya? Diserok negeri Sadum, lalu diangkat, lalu dibalik, lalu dihempaskan. Dihempas itu dilempar. Bayangin, rumah yang tadinya di atas jadi di bawah. Genteng yang tadinya di atas jadi ke bawah. Jadi yang di atas itu adalah tanah-tanah. Jadi negeri Sadum itu rata dengan tanah. Gak cuma sampai situ adik-adik. Allah juga turunkan batu-batuan dari api yang terbakar. Dari tanah yang terbakar. Bahkan dikatakan oleh para ulama, itu batu akan mengenai setiap para penduduk Sadum. Bahkan seolah-olah itu batu ada namanya, ya. Namanya siapa? Namanya Tukiem, namanya Jono, namanya Susilo, gitu ya. Nggak tahu deh pokoknya ya. Intinya begitu. Jadi seolah batu itu udah ada namanya dan pasti mengenai orang-orang. Bayangin adik-adik, udah diangkat, diputer, dibanting, apakah masih ada yang hidup? Gak ada, itu udah meninggal. Tetapi Allah masih turunkan azab berupa batu-batu dilemparin ke orang-orang tersebut. Batunya nggak kecil adik-adik. Kalau batunya kecil, misalnya cuma segini, ya nggak sakit. Batunya besar, orang udah mati, makin mati. Ya, Masya Allah. Itulah azab bagi orang-orang yang menyukai sesama jenis. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Nah, Nabi Lut bersama anaknya, bersama istrinya, lari, tiba-tiba pas dengar suara, dung! Nabi Lut langsung mengingat pesan malaikat. Jangan sekali-kali nengok apapun yang terjadi karena mereka sedang diazab. Istrinya kepo. Istrinya pengen tahu adik-adik apa yang sedang terjadi Kak Agung, ya. Akhirnya istrinya nengok ke belakang, hiluk, ya bayangin aja adik-adik ya, kalau lagi ada gempa bumi, kalian bukannya lari malah nengok ke belakang, mana gempa buminya ya, ada kalian kena, ya. Gempa bumi kabur sejauh-jauhnya ya. Wah, ternyata masih ada yang baru mau masuk nih, belum mau selesai adik-adik, ya. Nah, itu dia. Akhirnya istrinya Nabi Lut, dia wafat. Dia mati bersama diazab bersama orang-orang yang mati, bersama orang-orang yang kafir, tidak menyembah Allah dan menyukai sejenis. Nah, demikian apa yang bisa Kak Agung sampaikan. Nah, kalau kalian mau tahu kisah-kisah Nabi Lut ini, di dalam Al-Quran disebutinnya di mana aja Kak Agung? Oke, ada di dalam surat Al-A'raf 8084, ada di surat Hud 6983, ada di surat Al-Hijr 5177. Kak Agung kebanyakan. Ya udah, kalau kebanyakan kalian tadi dengerin aja kisah dari Kak Agung ya. Bagi yang baru datang, ya Allah, ternyata kisahnya sudah selesai. Semoga kapan-kapan kita bisa bergabung lagi, bertemu lagi di kisah berikutnya ya. Barakallahu fikum. Untuk adik-adikku yang salih dan salihah, insya Allah setelah Nabi Lut kita akan bercerita tentang Lut, Nabi Ishak atau Nabi Yakub ya. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya silakan yang mau bertanya-tanya boleh angkat tangannya, lalu nanti Kak Agung aktifkan suaranya biar bisa berbicara ya. Baik, Kak Agung turunin dulu tangannya. Tuduh. Nah, di sini ada Aisyah Nadia. Assalamualaikum Aisyah Nadia.
Waalaikumsalam Kak Agung. Baik, mau bertanya. Anak kecil lagi. Istrinya Nabi Lut bukannya nggak diajak ya? Kalau yang dibaca itu istrinya Nabi Lut itu nggak diajak, ditinggalin aja. Oh iya, Masya Allah. Ya, jadi ada beberapa versi. Ya, ada beberapa versi atau beberapa kisah, diantaranya ada yang bilang Nabi Lut itu ditinggal, ada juga yang bilang udah diajak, tetapi dia lebih memilih untuk meninggalkan Nabi Lut, nggak mau ikut. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya pas lagi diajak malah nengok ke belakang, akhirnya kita azab. Seperti itu. Barakallahu fik Aisyah Nadia. Kalau mau nanya nggak? Hah? Mau bertanya lagi? Nggak nanya. Nggak mau dia. Oke, syukran Kak Agung. Afwan. Oke, selanjutnya di sini ada, ya Allah mau tanya, tolong kasih tahu Kak Agung. Masya Allah. Assalamualaikum. Siapa ini namanya? Waalaikumsalam. Nama kamu siapa, Solihah? Kifaya. Oh, Kifaya dari Surabaya. Iya. Lihat, ada orang di sini. Umair, main di bawah dulu ya. Kak Agung suka hilang konsentrasi kalau ada yang gangguin ya adik-adik ya. Oke, Kifaya mau bertanya apa, Solihah? Udah lama nih nggak ketemu kayaknya. Itu apa? Umurnya Nabi Lut itu pas azabnya kaum Lut itu umur berapa Nabi Lutnya? Masya Allah, pertanyaannya bagus, Solihah ya. Tapi qadarullah di sini tidak ada dicantumkan umur ataupun tahun. Jadi tidak sedetail itu sampai umurnya berapa, tahunnya berapa, ya, dan seterusnya. Tidak sedetail itu Al-Quran menjelaskan. Begitu juga dengan hadis-hadis yang ada, ya. Jadi kita hanya kita hanya mempelajari apa yang sudah diberitahukan, ya. Jadi bahkan waktu kemarin ya, ada yang bertanya-tanya, Kak Agung, umurnya Nabi Ismail ketika bangun Ka'bah di umur berapa? Tidak disebutkan adik-adik, ya, hanya disebutkan remaja. Jadi adapun kalau detail, Kak Agung tahun berapa Hijriah, tahun berapa Masehi, tahun umurnya berapa, dan seterusnya. Kak Agung aja nggak bisa jawab ya. Bukan Kak Agung nggak bisa jawab, tapi memang tidak disebutkan secara detail. Adapun kalau ada disebutkan secara detail, Kak Agung akan cantumkan dan Kak Agung akan cerita. Barakallahu fi Kifaya. Oke, di sini ada 21 pertanyaan. Masya Allah. Apakah Kak Agung bisa menjawabnya satu persatu? Oke, langsung saja kita panggil Nu dan Mariam dari Cikarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Agung. Waalaikumsalam Kak Agung. Iya, mau bertanya apa, Nana? Kak Agung, kan malaikat kan ini nggak makan. Nah, itu malaikat dapat energinya dari mana? Syukran, Kak. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya para malaikat ini adalah makhluk khusus, ya. Beliau tidak makan apa yang kita makan, daging, ya, atau apa dan seterusnya. Tetapi di dalam hadis ada yang menyebutkan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, ketika sholat, itu malaikat mendekat dengan kita sampai dekat dengan mulut kita. Ya, sampai bacaan kita ketika lagi sholat itu masuk ke kerongkongannya malaikat. Ada yang bilang inilah makanan malaikat, ada juga yang bilang bukan. Ya, jadi wallahu alam, memang malaikat ini adalah makhluk spesial yang berbeda dengan manusia. Sama begitu juga dengan jin, ya adik-adik ya. Jin atau setan. Setan itu dia akan makan dengan makanan yang tidak disebutkan bacaan bismillah. Kalian lagi makan nih, tapi lupa baca bismillah. Itu setan luar biasa senangnya. Wah, ini anak muda tak membaca bismillah, aku ikut makan. Wah, jadi apa yang kalian makan, itu setan juga ikut makan. Ya, jadi jangan lupa membaca bismillah. Adapun malaikat ya seperti itu, ya. Ada yang mengatakan dia memakan bacaan yang ketika kita sholat,
Maka dari itu nih adik-adik, biar malaikat itu nggak mencium bau mulut kalian, kalian harus sikat gigi ketika mau sholat. Atau kalian harus bersiwak ketika mau sholat. Minimal kumur-kumur pakai air putih, ya. Karena lambung kita ini, perut kita ini, atau kerongkongan kita ini akan menyebarkan bau jika dalam keadaan kering. Makanya orang-orang puasa mulutnya bau karena kering kerongkongan dan lambungnya, sehingga menimbulkan bau mulut. Ya, jadi biar malaikatnya nggak kebauan sama jigong kalian, ya, maka kalian kok jigong ya, jigong naga, jigong naga, ya. Maka jangan lupa sebelum sholat kumur-kumur atau bersiwak. Siwak itu apa Kagung? Kapan Kagung? Kapan ya? Entahlah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Bertambah jadi 25 yang mau bertanya. Oke, di sini ada Ihsan dan Hasanah. Assalamualaikum. Bisa nggak ya kalian jawab satu? Waalaikumsalam, Kak. Oke, ini Ihsan atau Hasanah? Ihsan, Kak. Oh, sampingan ya. Baik, mau bertanya apa, Soleh? Nabila itu wafat pada Bang. Kak. Apa? Nabila itu ada wafat apa? Wafatnya pada tanggal berapa? Tahun berapa? Oh, darurat, ternyata wafatnya beliau juga tidak bisa disebutkan. Jadi mohon maaf, aku nggak bisa jawab ya. Tapi ngomong-ngomong ini logatnya unik ya. Kamu tinggal dari mana? Tinggal dari Pekanbaru. Oh, Pekanbaru, Masya Allah. Salam Pekanbaru. Riau ya? Oke, baik, Masya Allah. Ini dia hikmah pandemi ya. Orang-orang dari Surabaya, Malang, Malaysia, Bekasi, Pekanbaru semuanya bisa berkumpul. Maka dari itu kita jangan mencela apa yang telah Allah takdirkan. Ya, pandemi mulu nih, aku jadi nggak bisa main. Ya, nggak bisa main tapi bisa kajian bersama Kagung Tayo ya. Kagung Tayo lagi. Oke, barakallahu fiik. Ya, mau bertanya apa? Siapa lagi tuh? Hasanah? Oke, mau bertanya apa Hasanah? Nabil itu keponakannya Ibrahim. Betul, Ibrahim pamannya Nabi Lut. Nabi Lut keponakannya Nabi Ibrahim ya. Sip, sama kayak kalian manggil Om ya. Om itu paman, Om atau apa ya? Nah, gitu. Nah, oke. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada Risat. Assalamualaikum Risat. Waalaikumsalam, Kak Tio. Masya Allah, kamu mau bertanya apa? Tinggal di mana, Risat? Saya ingat-ingat dulu. Hah? Ingat-ingat dulu. Ingat dulu. Kamu tinggal di mana lupa? Kamu tinggal di mana? Itu Kak Tio di Bandung. Oh, Bandung. Sama kayak istri Kagung ya. Gimana Tinggal itu? di Bandung. Kak Tio gimana? Oke, kamu mau bertanya apa? Kayak gimana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, kan dulu belum ada batu bata. Wah, Masya Allah. Gimana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Kagung? Kan belum ada batu bata. Ya, Masya Allah. Di zaman dulu jangankan jangankan nggak ada batu bata. Zaman dulu nih adik-adik ya. Sebagaimana Kagung sudah bahas di kisah Nabi Hud ya. Kemudian di kisahnya Nabi ada Hud. Nabi Hud dan Nabi Solih ya, yang mana mereka itu bisa membangun rumah-rumah dari gunung dipahat jadi rumah. Makanya kalian cari deh peninggalan kisah kaum Ad ya, itu ada jadi gunung-gunung diukir jadi rumah. Nah, itu dia ya. Nah, apalagi di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim otomatis sudah tahu bagaimana caranya membangun sebuah Ka'bah ya, bikin batu batanya. Nabi Ismail juga seperti itu ya. Jadi jangan kita berpikir dulu di zaman Nabi Adam gimana ya, mereka bikin rumahnya pakai apa ya. Ya. Nah, sebagaimana sebelumnya Kagung sudah jelaskan ya. Nah, jadi kisah pembuatan pembuatan Ka'bah itu juga dulu bukan persegi kotak seperti sekarang, tetapi persegi panjang ya. Nah, adapun yang sekarang ini adalah yang sudah direnovasi, sudah dirubah-rubah bentuknya dan akhirnya menjadi kotak kubus. Nah,
Jadi kalau misalnya pertanyaannya, gimana Kak Agung, kan zaman dulu nggak ada batu bata, nggak ada ini, nggak ada ini. Zaman dulu juga mereka bisa hidup dengan apa? Dengan kecerdasan mereka. Allah memberitahu bagaimana caranya. Akhirnya mereka berpikir gimana caranya, dan Nabi Ibrahim bisa membangun Ka'bah. Seperti itu. Ya. Jadi zaman dulu nggak kalah kayak zaman sekarang. Iya, afwan. Ya. Jadi zaman dulu nggak seperti afwan. Tidak jadul-jadul banget gitu ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya di sini ada Bilqis Faisa. Bentar. Assalamualaikum Bilqis Faisa. Waalaikumsalam. Mau bertanya apa Bilqis? Bertanya 2 ya. Wah, nanya 2. Oke, kalau bisa Kak Agung jawab ya. Yang pertama, anak Nabi Lut ada berapa? Masya Allah. Terus? Yang kedua, yang selamat ada berapa? Baik, Masya Allah. Pertanyaannya bagus. Kasih. Afwan, barakallahu fiik. Nanti insya Allah Kak Agung akan coba cari lagi. Karena di kisah yang Kak Agung baca dan Kak Agung dengarkan, tidak disebutkan berapa jumlah nama anak Nabi Lut, berapa siapa saja nama-namanya, dan siapa saja yang selamat. Ya, karena tidak disebutkan. Insya Allah nanti Kak Agung akan update di Instagram Kak Agung. Silakan kalian bisa ikuti Kak Agung Tio. Nah, nanti ini akan jadi PR buat Kak Agung. Kak Agung, anak-anaknya Nabi Lut ada berapa? Ya, yang selamat ada berapa juga? Ya, oke, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya tinggal 20 pertanyaan. Aduh, ternyata banyak kali ya. Kak, aku mau nanya Anissa Mikhaila. Assalamualaikum, Anissa. Waalaikumsalam. Baik, mau bertanya apa, Salih? Itu anaknya Nabi Lut selamat tidak? Anaknya Nabi Lut selamat tidak? Selamat, Solih. Maaf ya, Kak Agung suka lupa nih, ini perempuan atau laki-laki ya, maaf ya. Baik, alhamdulillah karena yang membangkang atau yang durhaka hanyalah istrinya Nabi Lut, maka Nabi Lut beserta anak-anaknya selamat. Adapun istrinya tidak selamat. Oke, barakallahu fiik. Syukran. Afwan, masih ada dua pertanyaan, 2 menit. Oke, baik. Assalamualaikum. Sakila. Ya Kak Agung. Ya Kak Agung. Masya Allah, mau bertanya apa Sakila? Kenapa cowok? Cowok sama cowok ya? Kagum juga suka bingung. Nah, ada salah satu di antaranya ya adik-adik ya. Kenapa kok bisa sih cowok suka sama cowok? Mungkin yang pertama di antaranya, mungkin karena dia suka memamerkan aurat. Laki-laki kan itu kan udel sampai lutut. Nah, mungkin dia suka memamerkan aurat, misalnya badannya, dadanya kuat, seksi dan segala macam ya. Nah, akhirnya cowok-cowok yang lain, wah keren. Nah, dari situlah timbul rasa suka kepada sesama jenis. Maka dari itu laki-laki dan perempuan, tugas kita adalah menutup aurat kita. Ya, walaupun kesama perempuan, walaupun kesama laki-laki, maka kita nggak boleh pamer-pamerin aurat kita, adik-adik ya. Karena khawatir nanti ada yang, Wah, badan Kak Agung six-pack. ya, wah kan Kak Agung suka olahraga ya. Nah, tapi Kak Agung nggak suka buka-buka baju. Kenapa? Karena takutnya nanti ada yang suka sama badan Kak Agung. Wah, nanti ada orang cowok suka sama cowok lagi. Ya, nah maka ini tidak boleh. Mungkin diantaranya sebabnya gara-gara itu adik-adik ya. Karena tidak membuka. Oke, barakallahu fiik Sakila. Tanya Masya Allah. satu. Mau bertanya satu lagi? Oke, silahkan. Kak Agung, Nabi Lut selamat gak? Terus malaikat kan itu tuh mengangkat rumah-rumah sama mengangkat Nabi Lut gak?
Masya Allah, kamu kelas berapa sih Salihah? Masih TK. Masih take. TK Kagung. Masih take. Iya TK ya. Kirain udah 1 SMP. Iya, oke. Jawabannya adalah Nabi Lut selamat nggak Kagung? Nah, malaikat kan udah ngasih tahu Nabi Lut. Biar selamat gimana caranya? Akhirnya Nabi Lut selamat. Seperti itu. Jadi yang diangkat adalah negeri Sadum saja. Adapun tempat larinya Nabi Lut tidak ikut diangkat ya. Jadi udah keluar negeri, udah keluar kota dari negeri Sadum tersebut. Barakallahu fik Sakila. Alhamdulillah. Di sini ada pertanyaan lagi. Taki Rosyid. Iya, Taki Rosyid Atko dari Malaysia. Assalamualaikum. Udah lama nggak ketemu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Agung. Mau bertanya apa? Negeri Sadum itu di mana? Ada di negara mana, Kak? Oh, Masya Allah, baik. Negeri Sadum itu ada di dekat Laut Mati atau di daerah Yordania. Coba kalian cari Yordania di Google Maps. Ya. Nah, Yordania. Terkenal kok Yordania. Ya. Nah, dekat Laut Mati, di dekat Yordania. Barakallahu fiik. Oke. Jazakumullah khair. Wafik barakallah Taki Rosyid Atko. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Sahila dari Malang. Masya Allah, kayak kamu nggak bisa memilihkan satu-satu nih. Oke, Sahila mau bertanya apa Sahila? Karena waktunya sudah habis. Waalaikumsalam, Sahila. Mau bertanya apa? Pas kota Sadum balik, Nabi Lut selamat. Pas dibalik kotanya, negerinya, Nabi Lut selamat. Iya, Nabi Lut selamat. Karena yang dibalik itu adalah negaranya saja, negara Sadum. Adapun Nabi Lut bersama keluarganya sudah keluar dari negeri Sadum. Jadi, Rumi dari Semarang, Assalamualaikum. Wah, Masya Allah banyak banget yang minta nih Kak Agung. Aku dong. Banyak yang bertanya, hebat adik-adik. Oke, Rumi dari Semarang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, mau bertanya apa Rumi? Kan tadi ceritanya kan tentang kisah Nabi Lut. Tapi kok tadi perasaan ada cerita Nabi Ibrahim ya? Iya, itu kita cuma flashback dikit aja gitu ya. Jadi Nabi Lut ini masih saudara. Ponakan sama om gitu ya. Jadi kita flashback dikit, kita ulangi sedikit aja kita tentang Nabi Ibrahim. Biar perasaan aku kan tadi Kak Agung bilang Nabi Ibrahim didatangin malaikat. Aku kayaknya nggak pernah dengar Nabi Ibrahim didatangin malaikat ya. Betul. Jadi kisah itu nyampurnya ke kisah Nabi Lut karena mereka masih di dalam kisah Nabi Lut. Di dalam Al-Quran juga disebutinya gitu. Jadi di dalam kisah Nabi Lut ada kisah Nabi Ibrahim yang didatangi malaikat. Ya, kemarin nggak disebutin ya karena memang kisahnya Nabi Lut. Oke. Barakallahu fiik. Rumi. Ya, terima kasih. Oke. Ya Allah, di sini nih Kak Agung bacain ya. Kak Agung mau bertanya. Kak mau nanya. Kak Agung mau tanya, please aku nangis. Aduh, ternyata banyak sekali belum pernah bertanya dari dulu. Oke deh. Anak muda. Oke, ada yang belum pernah bertanya dari dulu. Assalamualaikum, yang belum pernah bertanya ini siapa namanya? Naya. Kasihan. Naya, kelas berapa Naya? PK. Nanya mau bertanya apa Naya? Halo? Tes 1 2 3. Halo? Mana Naya? Halo Naya? Mau bertanya apa Solihah? Malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu apa?
Nama malaikatnya. Nama malaikatnya. Iya. Nama malaikatnya diantaranya ada malaikat Jibril. Adapun tiga-tiganya tidak disebutkan, tetapi di antara yang menurunkan wahyu adalah malaikat Jibril ya. Nah, ini Kak Agung sudah pernah bahas di kisah-kisah tentang malaikat ya, beriman kepada malaikat di YouTube Kak Agung. Jadi malaikat itu nggak cuma 10 adik-adik ya. Malaikat pencabut nyawa nggak cuma satu dan seterusnya ya. Nah, adapun nama-nama malaikat ya yang kita tahu hanya 10 begitu ya. Jadi sama seperti Nabi. Nabi nggak cuma 25 seperti itu ya. Jadi di antara malaikat yang turun dan menyampaikan wahyu kepada Nabi Lut adalah malaikat Jibril. Barakallahu fik Naya. Oke, Rafasya dari Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Masya Allah. Mau bertanya apa, Rafasya? Kak, saya mau tanya Kak Agung, apakah malaikat setinggi Titan? Malaikat setinggi Titan? Titan. Titan itu kalau nggak salah makhluk besar gitu ya? Oh. Iya. Iya. Jawabannya, aduh, ada aja ya. Jawabannya malaikat lebih besar daripada Titan, ya. Maka dari itu dikatakan sayapnya aja nih, sayapnya malaikat yang sebelah kanan itu menutupi langit sebelah kanan. Sayapnya malaikat yang sebelah kiri itu menutupi langit sebelah kiri, berarti lebih gede daripada Titan, ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Udah mau Kak Agung. Iya. Alia 20 menit nunggu. Assalamualaikum Alia. Ada aja Waalaikumsalam, anak-anak Kak kasih Agung. nama ya. Mau bertanya Ada 2 pertanyaan, Kak Agung. Wah, banyak banget. ya mau bertanya apa? Yang pertama itu anak sama istrinya Nabi Lut itu namanya siapa? Nah. Yang kedua? Terus yang kedua, pas Nabi Lut itu pergi masih Nabi Lut kan itu pergi dari negerinya. Dia itu masih jauh dari negerinya atau masih dekat dari negerinya? Ya, jawabannya Masya Allah. Jawabannya yang pertama, Kagul tidak disebutkan di sini siapa saja nama anak-anaknya Nabi Lut, tapi nanti insya Allah Kagul akan jadikan PR ya. Berapa jumlahnya, siapa saja nama anaknya. Oke, selanjutnya untuk jawabannya silahkan kalian ke Instagram Kagul, atau misalnya yang sudah pernah ke Kagul simpan nomornya di WhatsApp, nanti kalian bisa lihat di status Kagul ya. Adapun apakah Nabi Lut sudah jauh dari tempatnya atau belum ketika ketika negeri Sadumnya sudah diangkat? Jawabannya sudah keluar dari negeri tersebut ya. Lalu Nabi Lut disuruh untuk lari terus, jangan nengok ke belakang, karena kalau nengok ke belakang takutnya malah ikut kena azab. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Syukran, Kak Agung. Iya, Kak Agung mau tanya, ntar aku nangis nih. Oke, assalamualaikum. Ini siapa? Chandra. Kiandra. Iya. Kiandra. Oh, yang dari Tangerang ya? Ya. Masa mau nangis? Oke, mau bertanya apa adik-adik? Itu kan malaikat itu jadi pas kayak awalnya itu datang gitu. Terus awalnya pas malaikat datang ke rumahnya Nabi Ibrahim itu, kan Nabi Ibrahim emangnya Nabi Ibrahimnya lagi apa? Kagum jadi bingung. Coba diulangi Kiandra, maksudnya apa pertanyaannya? Pas malaikat itu lagi mau datang ke rumahnya Nabi Ibrahim itu apa? Nabi Ibrahimnya itu jadi lagi ngapain gitu, Kak? Nabi Ibrahim lagi ngapain? Oke, baik, sebentar ya. Sebentar. Tadi Kagum lagi ngapain? Oke.
Pertanyaannya, Kak, ketika Nabi Ibrahim didatangi malaikat, Nabi Ibrahim itu lagi ngapain? Jawabannya Nabi Ibrahim, ya tidak tahu juga. Tapi yang jelas, ketika Nabi Ibrahim lagi di dalam rumah, tiba-tiba kedatangan malaikat. Dan Nabi Ibrahim bingung, ini siapa 3 orang laki-laki? Ya udah, Nabi Ibrahim menganggapnya sebagai tamu. Makanya Nabi Ibrahim menyembelihkan anak sapi yang besar. Disembelih, udah dimasak, ternyata nggak mau makan. Nah, itu saja yang disebutkan. Adapun Nabi Ibrahim lagi ngapain, Kak? Apakah lagi tidur atau lagi ngapain? Tidak disebutkan, ya. Oke, barakallahu fiik. Satu lagi? Ya. Oke, mau bertanya apa? Pak, itu tuh jadi Nabi Ibrahim itu kan biasanya kan kalau orang itu kalau ada tamu itu kan biasanya kalau kenal gitu ya, kalau kenal gitu dibukain pintu, tapi Nabi Ibrahim kan nggak kenal sama malaikat. Masya Allah. Terus Nabi Masya Ibrahim gimana ya? Betul, barakallahu fiik sholih. Alhamdulillah. Kak Agung, kalau ada tamu kan yang kita kenal aja ya baru kita sambut ya. Tapi kalau orang nggak kenal gimana, Kak Agung? Ya, itulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi, berbeda dengan kita. Jadi Nabi Ibrahim senantiasa berusaha memuliakan tamu, kenal atau tidak kenal. Adapun kalau zaman sekarang adik-adik nggak kenal, lebih baik adik tidak menerima tamu tersebut ya. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam rumah seperti itu. Adapun Nabi Ibrahim ketika itu, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi. Jadi yang ketika datang ke rumahnya mungkin hendak bertanya sesuatu terkait permasalahan agama atau hendak memberitahukan sesuatu. Jadi Nabi Ibrahim husnuzon dan menyambut mereka, kenal atau tidak kenal. Barakallahu fiik. Oke, di sini masih ada yang mau bertanya banyak sekali. Ada Fatima Azhari, ada Bella Putri. Kapan aku dipanggil, Kak? Ustadz, Ana mau tanya dong, please. Konsa, Pelangi dan Akbar. Muhammad Khalid, Kak. Khaira belum pernah bertanya. Nanti aku nangis. Rauna mau tanya, Kak. BPBD SPN. Astagfirullah. Mohon maaf adik-adik. Oke, 2 orang lagi ya. 2 orang lagi nih, 2 orang lagi. Karena waktunya sudah panjang banget. Takutnya adik-adik nanti malah Agung lama banget nih. Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum, dengan siapa namanya? Halo, ulang-ulang namanya siapa? Halo, assalamualaikum. Wah, sepertinya terputus. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo? Loh, malah tidak aktif juga. Oke. Baik, kita lewat. Kak Agung cari yang aktif-aktif saja ya. Baik. Assalamualaikum, mau bertanya apa? Siapa namanya? Halo? Loh, ini 3 orang Kak Agung panggil nggak ada yang nyaut. Apa jangan-jangan dia lagi ke kamar mandi? Lama banget nungguin Kak Agung nih. Aku udah nungguin, malah nggak muncul-muncul, aku nggak dipanggil-panggil. Ya udah deh. Baik, mungkin mereka sedang ke kamar mandi ya. Oke lah. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siapa namanya, kelas berapa adik-adik? Kelas 6. Kelas 6. Mau bertanya apa, Solehah? Solihah. Solihah. Nabi dan Rasul itu berapa ya? Nabi berapa, Rasul berapa? Oke, Masya Allah. Baik, Agung jawab ya. Jumlah Nabi totalnya ada 124.000 Nabi. Ya, jumlah Nabi ada berapa adik-adik? 124.000 Nabi. Bentar. Adapun jumlah Rasul
Nah, sebentar. Adapun jumlah Rasul 300-an. Kak Agung sendiri lupa nih 330 atau 300 berapa. Nanti insya Allah Kak Agung akan cantumkan dan bawakan hadisnya ya. Jadi Rasulullah bercerita. Yang ngasih tahu siapa Kak Agung? Jumlah Nabi ada 124.000. Jumlah Rasul ada 300-an. Jumlah ulul azmi ada 5. Jumlah Khalilullah ada 2. Yang paling Allah cintai ada 1. Nah, insya Allah nanti akan Kak Agung update juga di Instagram Kak Agung. Silahkan kalian bisa ikuti Kak Agung Tio ya. Barakallahu fiik, semoga apa yang Kak Agung sudah sampaikan menjadikan adik-adik semangat terus untuk belajar menuntut ilmu ya. Yuk kalau sudah untuk waktu selanjutnya, untuk pembicara selanjutnya Kak Agung serahkan kepada Kak Adis waktu dan tempat kami. Mohon maaf ya bagi anak-anak yang soleh dan soleh yang belum bisa menjawab yang belum bisa bertanya ya. Ada Jaris dari Kebon Jeruk, ada Dinaya, ada Kaisara, ada Afifa, ada Rona, Hana Maryam, Khaira, Khalid, Pelangi, Akbar, ya, Konsa, dan Fatima Azhari, dan seterusnya. Karena tadi ada 26 orang bertanya, Kak Agung tidak bisa jawab pertanyaannya satu-satu karena waktunya terbatas. Untuk selanjutnya Kak Agung serahkan kepada Kak Agis, waktu dan tempat kami. Loh, Kak Agis mana ya? Oh, ya sudah. Kalau gitu kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis ya adik-adik ya. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.